Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran 133 sampai dengan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa, yang meraih ampunan dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang dari Jakarta ke kampung halaman, yang memberikan THR ke anak, handai tolan, keponakan. Niatkan semuanya itu semata-mata adalah untuk sedekah dan insya Allah membawa berkah. Kenapa demikian? Karena innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Kita memberikan sesuatu, menggembirakan dan membahagiakan orang lain, tentu dengan niat yang ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah, membahagiakan hati orang lain dengan memberikan 1%, 2%, 1000, 2000, bahkan lebih dari itu, Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk kategori orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah seluas langit dan bumi dan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasannya dua kondisi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dikias dengan kondisi baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan rajin maupun malas, baik dalam keadaan senang maupun susah. Luar biasa, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa mereka yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Guys, kita iklan sejenak ini di tol. Oke, bismillah. Cikande. Ya. Kita masuk gerbang tol Cikande menuju Serang Timur, oke. Lanjut, yang kedua, orang-orang yang mendapatkan ampun dari Tuhannya dan surga yang seluas langit dan bumi, yaitu wal kaziminal ghaidha. Kita menuju Serang, Cilegon, Merak, guys. Mereka yang mampu menahan amarahnya. Bahkan ditafsirkan dalam tafsir Maraghi, orang-orang yang menahan amarahnya padahal ia mampu untuk membalas dan melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang yang telah menyakitinya, namun dia menahannya. Inilah orang yang luar biasa yang mendapatkan ampunan dari Tuhannya dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mampukah kita menahan emosi? Kita belajar, mudah-mudahan ketika seseorang berkendaraan, baik sedang menyetir mobil maupun motor di terik panas, mungkin kecapean, kelelahan, macet, ada mungkin gesekan-gesekan di tengah jalan, mungkin cobaan dan ujian serta rintangan, ada orang yang mengenyakkan hati, tidak menyenangkan, ya. Namun ketika sabar, kita menahan emosi, sekalipun mereka yang menyakiti, inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ampunannya dan surganya. Masya Allah.
Yang terakhir, yang ketiga, mereka yang mendapatkan ampun dari Tuhannya dan sorga yang seluas langit dan bumi. Wal afina anin nas, mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah, setelah menjalani puasa Ramadan full, kita disempurnakan dengan menunaikan zakat fitrah dan berlebaran, berhari raya, yang mana pada intinya kita bisa halal bihalal, saling memaafkan satu sama lain. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasofahani illa ghufira lahumma qabla ayatafarraqa. Rawi Ahmad wa Abu Daud. Bahwasannya dua orang muslim yang berjumpa, bertemu, kemudian berjabat tangan, bersalaman, saling memaafkan satu sama lain, melainkan diampun segala dosa dan kesalahan dari keduanya, salahnya berguguran, dosa dan salah hakul adamnya berguguran, berjatuhan. Illa ghufir lahum qabla yatafarraqa. Masya Allah, sebelum dia berpisah, Allah ampuni dosa dan kesalahannya dengan sebab dia mau saling memaafkan. Bahkan begitu pentingnya Islam mengajarkan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, agar manusia kelak di akhirat tidak termasuk golongan orang-orang yang muflis, yaitu orang yang rugi, yang bangkrut di akhirat. Nanti kelak di akhirat, sebagian besar banyak yang membawa mereka dengan pahala sholatnya, zakatnya, sedekahnya, hajinya. Namun ternyata pahala semua ibadah yang ia pernah lakukan di dunia diperuntukkan untuk siapa? Mereka yang pernah dizolimi di dunia. Karena pasti mereka menuntut, kalau belum terselesaikan hakul adamnya, hablum minanasnya di dunia, maka orang tersebut menuntut, kemudian pahala kebaikannya diberikan dan dilimpahkan kepada orang yang pernah dizoliminya. Namun yang lebih sangat merugikan, ketika sudah habis pahala kebaikannya, maka masih ada hutang, tuntutan dari orang yang pernah disakitinya, maka dosa dan kesan orang yang dizoliminya dilimpahkan kepada orang yang menzoliminya. Sudah pahala kebaikan habis, dilimpahkan lagi kesalahan dan dosanya, maka apa yang terjadi di ending hadis ini, summaturha finnari, kemudian ia dicampakkan, dijerumuskan ke jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, agar kita terhindar dan tidak termasuk orang yang muflis, yang bangkrut di akhirat, maka mari kita saling memaafkan, baik kesalahan kecil maupun besar, sengaja maupun tak sengaja, lahir dan batin, kita saling bermaafan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Insya Allah 3 golongan inilah ciri orang yang bertakwa dan meraih kemenangan yang nyata. Mudah-mudahan sekilas info dari kami di perjalanan menuju Serang, berziarah ke makam abah kami, diberikan keberkahan, keselamatan. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.